Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mengulas tentang apa-apa yang diharamkan bagi orang yang sedang junub serta orang yang mengalami haid atau menstruasi. Dalam pembahasan sebelumnya disebutkan yang dilarang dan diharamkan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan junub serta haid itu, yang pertama adalah tidak boleh membaca satu ayat pun atau beberapa ayat dari Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi, dilarang untuk i'tikaf di dalam masjid bagi orang yang haid, juga bagi orang yang junub. Yang ketiga, diharamkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Dan yang keempat, ketika seseorang suami menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid, maka Nabi menganjurkan orang tersebut untuk melakukan dan memberikan sedekah. Itu beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita masih melanjutkan tentang hadis yang dikutip oleh penulis kitab ini. Yang berikutnya adalah wasyaikhan an Aisyah radhiyallahu anha. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhon. Kata Syaikhon ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut dua orang ulama kolektor hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu disebut dengan Syaikhon. Kata Syaikhon itu dari kata syekh. Syekh itu artinya guru besar, ulama. Di sini disebut Syaikhon berarti ada dua ulama pengumpul hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini adalah hadis sahih. Kenapa? Karena orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah pasti hadisnya sahih. Dan itu keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Kedua, kolektor hadis ini meriwayatkan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah kita kenal adalah istri Rasulullah. Dan beliau termasuk 7 di antara perawi hadis terbanyak dari kelompok sahabat. Salah satunya adalah Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah ini adalah kalau kita kaitkan dengan konteks ketatanegaraan kita, itu seperti juru bicara Nabi, jubir. Dalam kaitan dengan persoalan fikih perempuan. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin mengajarkan kepada perempuan secara langsung, tapi perlu ada seorang yang mewakili beliau yang disebut dengan juru bicara beliau. Maka hikmah dari Rasulullah menikahi Siti Aisyah adalah Siti Aisyah sebagai pelanjut perkataan Nabi tentang fikih perempuan. Kenapa? Siti Aisyah itu orangnya cerdas. Memorinya kuat.
Kalau dia cerdas, memorinya kuat, maka apa yang disampaikan Nabi persis disampaikan juga oleh Siti Aisyah, tidak dikurang-kurangi. Kalau kita kan kurang cerdas, memori kurang kuat. Kalau orang ngirimin pesan tanpa ditulis, kadang-kadang sampai ke orang yang dipesani enggak full tuh kalimatnya. Kenapa? Udah lupa. Apalagi yang umurnya sudah di atas 60. Yang diingat cuma duit aja. Kalau yang lain lupa. Biasanya gitu ya. Kalau yang ketawa ini pelakunya. Kata Siti Aisyah meriwayatkan, kata Siti Aisyah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana junuban fa arada ayyakula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Kata Siti Aisyah, Rasul tuh, karena beliau dekat dengan Rasul, jadi tahu. Rasulullah idza kana junuban, kalau beliau dalam keadaan junub, maksudnya mungkin setelah berhubungan dengan istrinya. Belum melaksanakan wudu, berarti keadaannya apa itu? Junub. Junub ini kita pahami bukan kotor hakiki, tapi kotor maknawi. Kalau kotor hakiki itu bukan disebut dengan junub. Yang kotor namanya najis tuh. Tapi kalau junub dia hadas. Namanya hadas besar. Kalau hadas besar, maka nanti untuk menghilangkannya adalah salah satunya dengan mandi. Guslun yang kita sudah jelaskan. Nabi apabila dalam keadaan junub, fa'aroda, lalu dia ingin ingin ayyakula, makan, au yanama, atau ingin tidur. Apakah langsung tidur? Tidak, Rasul. Kalau kita kan enggak. Dalam keadaan junub, ada makanan, kebuli, biryani. Kalau kita mandi dulu, udah diambil orang lain tuh. Makanya kita langsung hantam aja tuh. Dalam keadaan junub. Atau misalnya habis hubungan suami istri dalam keadaan junub. Kira-kira bapak mandi dulu apa langsung tidur? Tidur tuh. Ya kan? Nabi enggak itu. Tawaddo'a wudu'ahu, Nabi melaksanakan wudu'ahu di sholat. Seperti wudu dia untuk melaksanakan sholat. Itu Nabi. Tetapi hadis ini kalau diistimbatkan hukumnya adalah bukan berarti wajib. Tetapi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena berat bagi kita. Kalau habis hubungan suami istri mandi lalu tidur, nanti ketika habis bangun tidur pengen lagi. Misalnya, habis itu mandi lagi, habis kita badan ini. Apalagi musim dingin. Musim hujan ya. Musim hujan ya pasti dingin ya. Nah itu repot. Maka kalau kita ingin contoh Nabi, ya kalau mau makan dalam keadaan junub, wudhu dulu. Kalau ingin tidur setelah hubungan suami istri, mandi dulu baru tidur. Jangan mandi langsung hantam lagi. Nanti mandi lagi kan repot. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Yang pertama, itu menjaga kesehatan. Kenapa? Karena orang dalam keadaan junub itu capek. Ibarat orang lari sampai berkilo-kilometer, capek tuh. Maka salah satu untuk supaya fresh, karena kalau kita makan dalam keadaan fresh, kira-kira lebih enak nggak daripada dalam keadaan capek? Mana lebih enak? Seger nih, makan nasi kebuli daripada capek banget. Makan nasi kebuli mana yang lebih enak? Fresh. Makanya mandi dulu. Yang pertama menjaga kesehatan. Kenapa? Boleh jadi meskipun tidak terlihat kotor, tetapi bisa jadi itu ada sesuatu yang melekat pada saat ketika hubungan suami istri. Maka disuruh apa? Wudu. Karena dalam wudu itu adalah prosesnya pertama Anda cuci tangan. Anda bersihkan mulut, seterusnya bersih.
Maka kalau sudah bersih, makannya lebih nyaman. Itu satu dari aspek medis. Yang kedua dari aspek keberkahan. Makanan itu rizki dari Allah. Bukan cuma sekedar kita makan, rizki, anugerah. Maka setiap rizki yang kita harapkan berkahnya. Makanya doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahi kami. Berkahi makanan. Kenapa? Kalau makanan berkah itu bisa membuat kita lebih sehat. Kalau makanan berkah, maka membuat kita ibadah lebih giat kepada Allah. Bukan makanan jadi penyakit, itu enggak berkah. Itu maksudnya. Maka doanya minta keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan. Maka ketika kita makan, itu adalah sesuatu yang berkah. Kalau kita dalam keadaan kotor, itu bisa mengurangi keberkahan. Maka supaya meningkat keberkahan dari makanan itu, kalau Anda dalam keadaan junub, kotor di hadapan Allah, mandi dulu, bersihkan. Itu alasan dan hikmahnya. Ya, kalau kita buat ilustrasi, misalnya nih Bapak ini habis dari kebun. Orang kalau dari kebun kira-kira tangannya kotor nggak tuh? Kotor tuh. Nah, kemudian datang waktu makan. Kira-kira bersihkan nggak tangan itu? Bersihin. Nah, seperti itu. Orang yang dalam keadaan junub itu adalah kotor di hadapan Allah. Maka supaya Anda ketika akan makan atau akan tidur supaya dapat keberkahan, maka bersihkan dulu tuh. Bagaimana membersihkan dari junub? Maka salah satunya adalah mandi. Tetapi Rasulullah di sini wudu. Pembuka mandi. Jadi wudhu dulu. Jadi nggak langsung mandi, nggak apa-apa. Misalnya Anda nih habis berhubungan suami istri, lalu kemudian makan, wudhu dulu lah. Atau mau tidur, wudhu aja, nggak apa-apa. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis pertama, masih kelanjutan dari hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan yang diharamkan dan dimakruhkan dalam persoalan junub. Yang kedua, wa muslimun, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim ini dalam periwayatan hadis kalau dibandingkan Imam Bukhari berada di bawahnya. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dikoleksi oleh Imam Muslim, itu adalah hadis-hadis sahih. Maka muncullah nama kitab Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Disebutkan sahih karena hadis-hadisnya adalah hadis sahih. Imam Muslim hanya menyaring yang sahih-sahih. Dan dia punya metodologi untuk menyaring. Bukan cuma sekedar disaring, tapi ada metodenya. Dan metodenya itu sangat ketat. Yang tidak sahih pasti akan hilang. Seperti saringan minuman yang sangat halus tuh. Nggak mungkin ampas bisa masuk. Kita kan bikin kopi tuh, kan ada saringan tuh. Alat apa sih namanya? Coffee maker ya. Coffee maker tahu kan Pak ya? Alat pembuat kopi itu kan sampai netes tuh. Airnya netes, yang dimasukkan kan buah kopi. Lalu kemudian menetes, itu sampai tidak ada ampasnya. Ada nggak ampasnya? Nggak ada. Nah semakin mahal mesin kopi itu semakin bagus tuh. Nah seperti itulah saringannya. Kalau kita lihat, metodologi yang dipakai oleh Imam Muslim untuk menyaring hadisnya itu sangat ketat. Sehingga dari hasil saringan itu nggak mungkin ada yang cacat, nggak mungkin ada yang lemah. Yang muncul adalah yang unggul-unggul tuh. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah melalui sanad Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri seperti Siti Aisyah. Dia termasuk 7 periwayat hadis terbanyak dari zaman sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri. Kita biar tahu nih. Sebagai orang muslim harus tahu sahabat-sahabat Nabi dan tahu siapa periwayat yang paling banyak dari kelompok sahabat. Apa perkataan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu, summa arada ay ya'uda, falyatawadda bainahuma." Idza apabila ata mendatangi
ahadukum, salah seorang dari kalian, ahlahu, istrinya, bukan keluarganya di sini, maksud istrinya. Apabila salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, maksudnya menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya. Summa arada ayyauda, kemudian setelah selesai dia pengen lagi. Maksudnya, summa arada ayyauda, kemudian ingin mengulangi lagi, kata Nabi, jangan langsung. Lalu apa yang dilakukan? Falyatawadda bainahuma. Maka harus diselingi antara keduanya dengan apa? Wudu. Kita kan enggak kemana, hantam aja kan. Berhenti, duduk dulu, ulangi lagi. Kenapa? Tadi pertama untuk menyegarkan kembali badan. Karena sesuatu yang lelah kalau tersentuh air itu bikin fresh. Anda lelah nih, mandi fresh lagi tuh. Apalagi pakai mandi, ini aja wudu bisa membuat fresh, membuat lebih segar badan dan lebih bersemangat. Kalau ditanya apa hukumnya dari hadis ini, maka di sini ada dua ikhtilaf. Ada dua perbedaan pendapat. Kalau kita lihat pendapatnya Imam Malik, Malikiyah, ulama mazhab Maliki, pendapat mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Hambali, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya kalau kita berhubungan dengan istri kita, kemudian ingin lagi melakukan, maka wudu itu sunnah muakkadah. Artinya apa? Direkomendasikan oleh Rasul dengan rekomendasi yang kuat supaya kita melakukan itu. Maksudnya wudu di antara dua aktivitas tadi. Tapi kata mazhab Hanafi, kalau kita lihat hadis ini menggunakan falyatawaddo, itu perintah. Al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Al-aslu fil amri al-wujud. Dalam kaidah usul fikih disebutkan prinsip dalam perintah itu wajib. Maka Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mengatakan wudu di antara dua aktivitas hubungan suami istri, kalau kita ingin lagi melakukan, wajib untuk melakukan wudu. Itu kata siapa itu? Kata mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Jadi biar tahu hukumnya. Nah, kalau kita lihat tuh, kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah kalau menggunakan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sunnah muakkadah, kalau habis hubungan suami istri dan ingin melakukan kembali harus diselingi dengan wudu, ibaratnya itu seperti orang sedang berolahraga. Lari. Kalau bapak lari olahraga, berkeringat enggak? Capek enggak? Capek. Maka kemudian selesai itu ronde 1. Biasanya dikasih minum kan? Kasih minum tuh. Dikasih air supaya segar. Semprot. Nah, kemudian mulailah ronde berikutnya. Maka pada ronde pertama supaya segar, Anda basuh muka dan anggota tubuh dengan air segar. Kan begitu kan? Setelah itu baru mulai lagi ronde kedua. Freshnya tuh. Fresh tuh. Mantap tuh. Nah, apa efeknya? Yang pertama, air bisa membilas keringat dan kotoran. Maka jadi bersih. Tuh. Apa efeknya? Segar. Karena tubuh dan pikiran terasa lebih segar, maka lebih semangat untuk ronde berikutnya. Yang ketiga, harus ada pemisah, jeda. Artinya apa? Ar-roha, istirahat dulu sebentar. Nah, istirahatnya dengan apa? Melaksanakan wudu. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu luar biasa itu. Sampai hal-hal yang detail seperti itu dibahas oleh Rasul. Maka kalau dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, jelas tuh. Semua syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kemaslahatan manusia. Cuma kadang-kadang kita enggak begitu yakin.
Allah syariatkan hukum dibawa oleh Rasulullah, kita kadang-kala setengah hati lakuinnya. Misalnya apa? Sedekah. Kadang-kadang kita mikir, waduh kalau gue sedekah ini duit, ambil duit gue. Padahal di dalam sedekah itu, pertama kata Nabi, mana qasad sadaqah min mal. Atau mana qasad sadaqah min mal. Tidak berkurang harta karena sedekah. Nggak mungkin tuh. Nabi yang bilang. Maka kalau orang bersedekah itu bertambah. Tapi kita seringkali berpikir kalau kita sedekah berkurang. Karena berpikirnya berkurang, maka jadi malas untuk sedekah. Betul nggak Pak? Itu begitu tuh. Kenapa? Memang setan. Setan sudah bilang dalam Al-Quran, ya'idukumul faqra. Dia buat kita itu, kalau kita bersedekah, setan tuh bisik-bisikin, nanti itu jadi fakir loh. Itu jadi miskin tuh. Itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Maka kalau kita ikuti hawa nafsu dan keinginan setan, jadi pelit kita. Tapi kalau kita ikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita akan jadi semangat dan keberkahannya luar biasa. Termasuk persoalan ini sama. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dikasih oleh Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Allah yang nyiptain kita. Karena Allah menciptakan kita, Dia tahu apa yang baik dan buruk buat kita. Maka turunlah Al-Quran. Pedoman, hudan, linnas, wabayyinatin minal huda wa furqan. Diturunkanlah hadis-hadis yang Rasulullah sebagai sampelnya. Maka Rasul itu sebagai sampelnya, tutorialnya. Kalau bahasanya tutorial, kan ada teori nih Pak. Kita nggak mungkin paham kalau nggak dijelasin. Maka yang menjelaskan siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah seperti video tutorial. Kita ikutin tuh. Makanya Rasulullah uswatun hasanah. Dia harus sempurna. Kalau kita nyontoh yang tidak sempurna, ngapain? Karena Rasulullah adalah contoh yang sempurna, kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sungguh ada teladan, contoh. Nah kalau kita mau contoh yang terbaik atau yang biasa-biasa aja Pak? Yang terbaik dong. Kalau biasanya ngapain? Yang terbaik tuh. Misalnya apa? Dia sukses semuanya. Sebagai seorang suami sukses. Contoh Rasul. Ada enggak istri-istri yang minta cerai? Ada enggak? Enggak ada satu pun yang minta cerai. Rasulullah sebagai kepala rumah tangga sukses. Anak-anaknya bagus. Siti Fatimah luar biasa. Rasul sebagai guru. Alumni dari madrasah Rasul semuanya orang-orang hebat, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Rasul sebagai hakim adil, enggak seperti hakim di Indonesia itu, dan naikin gajinya masih tetap korupsi. Tapi Rasul mengatakan, "Lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yada." Kalau seandainya Fatimah, anak yang paling kucintai, dia mencuri, tetap saya potong tangannya. Bayangkan, kalau kita enggak, wah keluarga gue nih, bebasin nih. Beda dengan Rasulullah. Maka pantas kalau kita disuruh meniru, meneladani Rasulullah. Pantas, karena sempurna. Nah, salah satu yang disuruh kita teladani adalah ini. Rasul, kalau dalam keadaan junub, apabila ingin makan dan tidur, beliau berwudu dulu. Ikuti. Nah, berikutnya. Wal Bazzar an Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, kolektor hadis, an Ibni Abbas dari Abdullah ibnu Abbas. Nah, sekali lagi Abdullah ibnu Abbas ini adalah periwayat terbanyak di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sini yang diambil periwayat yang terbanyak semua. Apa kata Nabi? Innallaha yanhaakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanhaakum, melarang kalian. Melarang apa? Anit ta'arri. Apa itu ta'arri? Melarang kalian melepaskan pakaian sampai telanjang. Kalau mandi. Nah, kita kan kalau mandi telanjang tuh. Nanti disuruh pakai sarung tuh. Orang-orang tua dulu pakai sarung tuh. Kita enggak. Udah nyanyi telanjang, nyanyi lagi, weh. Siul-siul tuh. Fastahyu min malaikatillah. Maka kata Nabi,
bersikap malulah kalian dari malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Alladzina la yufariqunakum illa inda thalasi halat. Yang mereka itu enggak pernah meninggalkan kalian kecuali dalam 3 hal. Malaikat selalu mengiringi kita. Tapi dalam 3 hal malaikat enggak mau tuh. Kenapa? Kotor. Apa? Yang pertama al-ghaid. Kalau Anda berada di toilet, buang air besar. Ghaid. Ghaid itu kalau bahasa kita tai. Maksudnya buang air besar. Yang kedua, wal janabah, dalam keadaan junub, kotor. Yang ketiga, wal ghusli, pada saat mandi, malaikat enggak deketin. Maka kata Nabi, fa idza tasala ahadukum bil ara, kalau salah seorang dari kalian mandi, maka falyastatir bi thawbihi, maka harus menggunakan sutra dari pakaiannya. Maksudnya apa? Pakai sarung. Sarung, Pak. Au bijismati haitin, atau dia harus ada tempat seperti tembok yang menghalangi. Jadi enggak mandi di kali. Kalau mandi di kali kan kelihatan tuh. Pakai tembok. Orang-orang kampung, orang desa itu kalau mandi di kali tuh. Nah, harus dibikin haid. Apa itu haid? Sejenis dinding. Atau bibairihi, kalau kebetulan dia punya kendaraan, ya ada kendaraan yang bisa menghalangi dia. Tapi kan nggak mungkin kan? Di sini pakai bair itu onta. Onta nggak ada di Indonesia. Ya kita pakai mobil Avanza lah sebagai pengganti onta. Jadi dibikin. Tapi kan nggak mungkin. Nah, untuk mandi di tempat kita itu sudah umum apa? Kamar mandi. Cuma pada saat ketika kita mandi di kamar mandi, maka disunahkan kita jangan telanjang bulan. Harus apa? Harus pakai sarung untuk menutupi. Kenapa? Karena malaikat itu tidak akan mendekati orang-orang yang disebutkan tadi dalam keadaan 3. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah kalau bertelanjang dan menampilkan aurat secara sembarangan itu bisa merendahkan martabat. Yang kedua, kita mandi dalam keadaan telanjang, misalnya tanpa penutup, itu bentuk Anda enggak malu sama Allah. Sementara malu itu adalah cabang dari apa? Iman. Al-haya'u minal iman. Maka menutup aurat itu adalah perwujudan rasa malu kepada Allah. Karena kita yakin Allah mengawasi kita, bahkan meskipun kita sendirian. Kalau dikaitkan dengan malaikat ini, meskipun hadis ini adalah hadis yang dianggap lemah oleh sebagian ulama, tapi kalau kita lihat misalnya, kenapa malaikat tidak mau mendekati kita? Karena malaikat itu merasa terganggu dengan bau badan kita tuh. Kalau kita junub tidak mandi, atau kita berada di tempat buang air besar, kan bau tuh. Malaikat nggak mau tuh, terganggu. Apalagi malaikat terganggu kalau melihat aurat yang terbuka. Itu maksudnya. Makanya orang-orang dulu tuh Pak ngajarin ke kita, kalau ente mandi pakai sarung. Apalagi mandi di hotel, kita nggak tahu ada kamera itu. Kan kita nggak tahu siapa yang buat. Kali aja ada kamera, hidden kamera itu. Apa artinya hidden kamera? Kamera tersembunyi. Kita lagi mandi enak-enak, direkam tuh. Disebar di YouTube tuh, dijual. Apa yang terjadi? Malu kita. Makanya apa yang diajarkan Rasulullah ini saddan lidzari'ah, itu bisa menutup jalan supaya enggak dieksploitasi itu tadi. Kira-kira bapak-bapak ini mandinya pakai sarung enggak, Pak? Enggak. Nah, sekarang cobalah pakai, bukan pakai sarung, pakai air mandinya. Memang kalau orang Kemanggisan begitu. Capek sama orang Kemanggisan kalau ngomong. Jadi gunakan sarung tuh supaya bisa tertutup. Ini ajaran Rasulullah. Yang kedua, wa Abdur Razak, hadis yang dikumpulkan oleh
Abdul Razak dalam Musannaf Abdul Razak dari Ibni Jurayj qala, beliau berkata, balagani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Saya dapat informasi itu, kata Ibnu Jurayj. Apa? Nabi satu ketika beliau keluar, fa idza huwa bi ajirin lahu yagtasilu ariyan. Tiba-tiba dia lihat orang yang bekerja dengan dia, laki-laki, yagtasilu ariyan, mandi dalam keadaan telanjang. Lalu Nabi mengatakan, faqala, Rasul berkata kepada dia, la araka tastahi. Aku tidak melihat engkau malu kepada Allah. Jadi ini persoalan malu iman tuh. La araka tastahi min rabbik. Aku tidak melihat engkau malu kepada Tuhanmu. Lalu Nabi ambil tindakan, huz ijarataka, ambil nih upahmu, la hajata lana bika. Kami udah enggak butuh lagi sama engkau. Dipecat tuh. Kenapa? Adabnya kurang bagus. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Yang begitu aja dipecat, Pak. Apalagi yang curi barang majikannya. Kan banyak orang yang gak jujur tuh, kerja udah dikasih kerjaan, harusnya bersyukur, harusnya amanah tuh. Apa itu ciri amanah? Jaga barang yang dititip, jangan dijual, jangan dicuri, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau majikan bilang dijaga nih, jaga tuh, itu namanya amanah. Kalau Anda amanah, pasti Anda akan sukses dalam kehidupan Anda. Kunci sukses itu amanah. Maka orang yang amanah disebut dengan amin. Dan Rasulullah mendapat gelar Al-Amin sebelum beliau menjadi nabi. Orang percaya sama beliau. Nah, di sini ada satu cerita ini. Kita masih ada waktu ya. Apa ceritanya? Wahaka Aban ibnu Abdullah al-Bajali. Jadi ada cerita yang diceritakan oleh seorang yang bernama Aban bin Abdullah al-Bajali. Ini cerita nih. Cerita ini dikutip oleh penulis kitab ini. Halaka jarun lana, kata Aban, salah seorang tetangga kami meninggal. Fasyahidna ghuslahu, kami kemudian hadir pada saat ketika dia dimandikan. Wa hamlahu ila qabri, kami pun hadir membawa jenazah itu ke kuburnya. Jadi salah satu ajaran Rasulullah, kalau ada orang yang meninggal, maka yang pertama kita harus hadiri, Pak. Hadiri apa? Takziah sebelum dikuburin, hadir. Namanya at-ta'ziyah qabla dafni. Kan habis meninggal nih ada informasi itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, betul nggak, Pak? Kita karena tetangga tahu dia meninggal, datang tuh. Kita bantulah sedikit untuk bisa meringankan beban dia. Nah, setelah itu jangan langsung pulang, tunggu sampai dia dimandikan. Sampai dia dikafankan dulu. Habis dikafankan diapakan? Disolatkan. Kata Nabi, barang siapa yang menghadiri proses jenazah sampai dia disolatkan, maka dia dapat 1 qiraat. Para sahabat tanya, ya Rasul, ma huwal qiraat? Apa itu yang dimaksud qiraat? Kata Nabi, pahalanya seperti sebesar gunung Uhud. Bapak pernah lihat gunung Uhud enggak? Pernah enggak? Pernah ya? Yang umroh biasanya kasih lihat tuh di Madinah. Apa Jabal Uhud. Itu gede enggak sih? Gede itu. Nah, pahalanya seperti itu, tapi itu motivasi. Lalu Nabi mengatakan, kalau dia menghadiri sampai dibawa ke kuburannya, maka dapat 2 qiraat. Yaitu pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Gede itu. Makanya kalau ada orang meninggal, Bapak ingin cari investasi akhirat, hadiri. Gitu. Hidup ini kan investasi akhirat, bukan investasi dunia, Pak. Kalau dunia, Anda meninggal, yang rebutin harta siapa? Anak. Istrinya dapat harta, kawin lagi dia. Dia lupa tuh suaminya. Ini duit suaminya nih. Kenapa? Karena itu realitas. Maka harta yang sebenarnya adalah ketika Anda infakkan di jalan Allah. Itu harta yang sebenarnya. Nah, sampai dibawa ke kuburnya. Aban bin Abdullah al-Bajali, beliau
mengantarkan sampai ke kuburnya. Wa idza fihi syabihun bil hirrah. Tiba-tiba pada saat kuburan itu digali, itu di dalam kuburan itu ada sejenis binatang syabihun bil hirrah, seperti kucing, tapi bukan kucing, seperti kucing. Fazajarnahu, kami pun ngusir dia. Diusir tuh kucing itu. Falam yandajir, kucing itu diam aja cuek. Kan kalau kucing udah dimanja, meskipun diusir dia enggak bergeming kan? Karena sering dimanja oleh tuannya. Diusir enggak mau dia. Nah, kucing ini tidak bergerak. Fadarabal huffaru, maka kemudian penggali kubur itu dia pukul tuh jabhatahu, dahinya kucing. Maksudnya binatang seperti kucing. Dengan apa? Dengan alat yang digunakan untuk menggali, bibayromatihi. Falam yabro, kucing itu tetap di situ, enggak bergerak. Meskipun sudah dipukul nih dahinya, tetap dia enggak bergeming. Duduk di situ. Fatahawwalu ila qabrin akhar. Akhirnya para penggali kubur, udahlah, gali kubur yang lain aja. Karena kucing ini enggak mau pindah. Digalilah kuburan yang lain. Falamma ulhida, pada saat ketika kuburan itu sudah digali dan jenazah itu mau dimasukkan di tiang lahat, fa idza huwa fihi. Bina etang itu ada di kuburan itu. Berarti ini udah aneh kan? Bukan lagi pakai logika manusia ini. Akhirnya mereka itu kemudian fasona'u bihi mislama sona'u. Mereka melakukan seperti sebelumnya. Diapain? Diusir lagi. Falam yaltafit. Kucing itu enggak bergerak. Tetap diam di kuburan itu, di tiang lahat itu. Faqalal qaum, lalu orang kemudian berkata, inna hadza la amrun ma ra'aina misla. Ini adalah sesuatu yang kami belum pernah lihat sebelumnya. Enggak pernah selama kami jadi penggali kubur ada pengalaman begini, enggak pernah nih. Kemudian mereka putuskan daripada susah lah. Fadfinu, udah kuburin aja meskipun ada kucing di situ. Fadfinu sahibakum, kuburkan teman kalian yang meninggal itu, fadafanuhu. Lalu mereka pun dikuburilah dengan kucing-kucingnya di dalam. Falamma suya alaihi labin, pada saat ketika kuburan itu diratakan tuh, diratakan. Sami'na qadata idhami, kami dengar ada suara seperti tulang lagi dipatah-patahin. Bapak lihat kalau orang jagal itu matahin tulang enggak? Bunyinya gimana sih? Gimana bunyinya itu? Jadi bunyi begitulah, seperti patahan-patahan tulang. Maka kesimpulan dia, jangan-jangan lagi dimakan sama kucing tadi itu. Kucing tadi itu, Pak. Karena kucing itu ada di dalam. Fadhahaba ammi wa ghairuhu, kemudian kata Abban ini, omku, ammi itu artinya paman. Kata om itu dari bahasa Arab, am. Maka diucapin om. Dari kata am itu artinya paman. Kita bilang om. Dari bahasa Arab. Fadhahaba ammi, lalu kemudian pamanku pergi, wa ghairuhu, dan yang lainnya juga, ilam ro'ati, kepada istrinya yang meninggal tadi. Faqalu, mereka berkata laha kepada dia, mahalu zaujik, keadaan suamimu dulu gimana itu? Dia tanya, apa dia bilang? Wahaddisuha bima ra'au. Lalu kemudian wahaddasuha bima ra'au. Mereka pun bercerita tentang apa yang dia lihat tadi. Tentang tulang-tulangnya itu seperti dipatahin oleh kucing tadi, binatang seperti kucing. Faqalat, istrinya bilang, kana la yagtasilu minal janabah. Dia itu kalau habis hubungan suami istri enggak mandi lagi. Maksudnya enggak mandi, junub, udah hubungannya jalan kayak orang barat. Orang barat tahu Bapak, orang tahu orang barat. Orang barat itu kan kalau habis hubungan ini dia udah gitu aja. Tidak ada kewajiban dia harus mandi itu. Itu orang barat begitu. Kenapa? Ya karena enggak ada aturan-aturan yang mereka harus jalankan. Kalau kita harus. Kalau Anda mau sholat, harus mandi junub. Baru bisa melaksanakan sholat. Karena Anda dalam keadaan kotor besar, hadas besar. Nah ini yang diajarkan oleh Islam.
Yang berikutnya ada cerita kedua nih. Apa? Wahaka Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, seorang imam yang menjadi penulis kitab Ihya Ulumuddin, annahu ru'iya rajulun fil manami, dia bermimpi tentang seorang laki-laki dalam tidurnya. Faqila lahu, lalu kemudian dikatakan kepadanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Qala, dia berkata, dakni, tinggalkan aku, enggak usah kau tanya-tanya. Kenapa? Fa inni lam atamakkan min guslin yauman minal janabah. Saya dulu waktu masih hidup tuh pernah tidak mandi satu hari karena persoalan janabah. Artinya apa? Dia pernah tidak mandi junub. Dia berhubungan suami istri, dia tidak mandi junub tuh. Mungkin karena kelupaan, karena apa kita nggak tahu kan. Fa albasani Allahu sauban minan nar ataqallabu fi. Lalu Allah pakaikan kepadaku satu baju dari yang terbuat dari api neraka, ataqallabu fi. Aku nggak bisa lepas tuh baju itu. Makanya seperti yang kau lihat nih keadaanku begini tuh. Tuh, dalam mimpinya Imam Al-Ghazali. Makanya jangan sampai lupa. Kalau hubungan suami istri sebelum sholat subuh mandi dulu. Jangan tiba-tiba langsung wudhu mandi, lupa itu. Khawatir nanti kena seperti yang terjadi pada orang yang dimimpikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, saya pikir masih ada satu cerita. Insya Allah cerita ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu cerita tentang Ibnu Abdissalam, seorang ulama besar Madzhab Syafi'i yang beliau pernah mengalami koma karena mandi dengan air yang sangat dingin. Karena tidak mau meninggalkan tadi. Karena dia tidak mau dalam keadaan junub. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dari informasi ini kita bisa lebih baik lagi dalam keberagaman kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.